Tapi masih iya cara memperjuangkan keduanya dengan cara melaporkan ke pihak berwenang. Ini konsepnya biji mana nih? Situasi pelik yang membelit kehidupan pribadi Insanul Fahmi kembali memanas dan justru bergerak ke arah yang makin serius. Setelah berbulan-bulan jadi konsumsi publik, Fahmi kini mengambil langkah mengejutkan dengan melaporkan Wardatina Mawa dan Inara Rusli ke pihak kepolisian. Keputusan itu ia sampaikan lewat unggahan di media sosial, disertai penegasan bahwa berbagai upaya damai telah ia tempuh namun tidak membuahkan hasil. Fahmi menilai persoalan ini sudah menyentuh ranah harga diri dan martabat keluarganya, sehingga jalur hukum dianggap sebagai langkah terakhir yang harus diambil. Di tengah laporan tersebut muncul pula kabar kehamilan Inara Rusli yang langsung dibantah Fahmi. Ia mempertanyakan kebenaran informasi itu dan menyebut isu yang beredar belum terverifikasi. Fahmi juga menyinggung banyaknya spekulasi liar yang berkembang dan menyalahkan situasi yang dipicu sejak awal konflik ini mencuat. Kasus ini sendiri bermula dari laporan Wardatina Mawa terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Disusul laporan Inara Rusli terhadap Fahmi atas dugaan penipuan status pernikahan. Hingga kini konflik hukum ketiganya justru bergulir tanpa tanda mereda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih, udah lihat berita ini belum? Aku nggak ngerti ya, ini konsepnya gimana? Mau dua-duanya loh. Mas bro, kamu satu aja masih kayak gitu, apalagi mau dua, itu gimana? Beneran adil kah? Lawang kamu aja loh yang satu bilang gini, yang satunya bilang gitu. Hello, kamu dari situ aja udah kelihatan kalau nggak adil. Gimana nanti? Ya memang kalau salah satu dari mereka masih mau, ya katanya mau dipoligami. Tapi apakah beneran kamu mampu dua-duanya? Yakin kamu mampu? Kalau mampu sih ya no problemo ya. Tapi kalau nggak mampu gimana coba? Bukankah kamu akan menyakiti banyak orang lagi ya? Kamunya yang sakit, cewek duanya yang sakit, bukan anak-anaknya lagi yang sakit. Tuh, banyak orang lagi yang bakal kamu sakitin. Yakin kamu mampu? Tahu gak, Inul udah berklarifikasi di depan wartawan. Makin gue tonton, semakin gue kepingin muntah. Bener, katanya kali ini kalau disuruh milih siapa? Dia bilang, ya harus dua-duanya. Kan harus adil. Raimu nulinul. Dia bilang juga kayak gini, ya karena aku sering ditolak HB sama istri. Makanya aku mikir kalau misalkan jajan sama teman-teman kan biasanya ngitung-ngitung 4 juta nih mana. Berarti IR itu gratis, ya. Berarti kan gratis gelem ngono kan? Kelakuanmu iku pancen ngono nulinul, ya. Kebangetan banget. Aku kalau jadi IR ya, efek kuat 2 jam iku mau nek RP 0 iku ya. Rugi dong. Ya kan dia lebih dengerin kata orang daripada kataku. Lah kowe iku tukang dobel nuli ya. Kamu itu tukang dobel ya. Kamu itu tukang dobel. Saomonganmu iku dobel kabeh. Kok wong kon percaya piye? Tonton dong. Yang pada darah tinggi jangan nonton ya. Yang darah rendah aja tuh pada nonton. Takut banget soalnya yang darah tinggi tuh. Berapa apa? Nyesel? Kagak nyesel. Bangga banget dia. Kalau sebelumnya Mawa melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke kepolisian, lalu Inara Rusli melaporkan Insanul Fahmi ke kepolisian juga. Yang terakhir nih ada gosip Insanul Fahmi melaporkan 2 perempuan itu ke kepolisian. Nah, entah kabar ini benar atau salah, saya ingin menegaskan hal ini. Jadi begini loh ya, begitu Anda menikah secara syar'i dan tercatat secara resmi dengan bukti berupa buku nikah dari KUA, maka itu artinya Anda sudah menundukkan diri kepada hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Kalau Anda ingin bercerai, tata caranya nggak saya sendiri, tapi harus mengacu kepada undang-undang perkawinan, kepada kompilasi hukum Islam. Demikian juga kalau ingin nikah lagi,
Gak boleh Pak seenak sendiri, harus tunduk pada undang-undang perkawinan juga kompilasi hukum Islam. Nah kalau itu dilanggar ya tentu berlakulah hukum positif, yaitu KUHP. Dalam hal ini bisa pasal 279 mengenai kawin tanpa izin, bisa juga pasal 284 mengenai perzinaan. Kecuali ada perdamaian di antara mereka secara hukum, proses pidananya akan tetap lanjut. Siapa yang menang? Kita lihat nanti. Gua jadi curiga dah, jangan-jangan nih bocah bukan laki. Jangan-jangan nih bocah nih bukan laki, melainkan kayaknya. Gua kenapa-napa, ini mas tahu gue, sepemahaman gue. Yang namanya anak laki bakal dididik oleh orang tuanya, terutama bapaknya, untuk konsisten dengan bacotannya. Karena yang namanya laki-laki, yang dipegang nih omongannya baru tindakan dan sikapnya. Ya bukan kenapa-napa ya. Nih bocah kan ngebacotnya ingin memperjuangkan keduanya, mau bini sah maupun bini sirinya. Tapi masih cara memperjuangkan keduanya dengan cara melaporkan ke pihak berwenang. Ini konsepnya biji mana nih? Makanya nih, buat wece-wece, para perempuan mau yang masih gadis ke, mau yang berstatus janda ke, kalau ketemu bocah beginian, hati-hati, karena bukan tipe manusia yang bisa dipercaya. Hati-hati aja. Ya bukan kenapa-napa, ini bocah nih paket lengkap gitu. Udah mah kagak ada setia-setianya acan, bacotannya kagak bisa dipercaya, kelakuannya apalagi. Makanya daripada lu salah pilih pasangan, apalagi ketemu bocah macam beginian, lu bisa menderitanya seumur hidup. Hati-hati aja dah ya. Jujur li, kali ini sih gue sangat berharap ada kehadiran dari Jule. Gue berharap banyak pada Jule. Dibawa kenapa-napa, ya siapa tahu aja bila nih bocah dipersatu padukan dengan Jule gitu, bisa saling presisi dan bisa saling bersinergi satu sama lain gitu. Ya bukan kenapa-napa, ini sih mungkin aja ya, si Jule ini waktu barengan sama si Daehon nih hidupnya flat-flat aja gitu, monoton gitu, kagak ada seru-serunya acan. Makanya si Jule berpaling sama si Sapri, endingnya berpaling lagi sama si Yuka. Ya mungkin aja ya, si Sapri, si Yuka pun ya flat-flat aja gitu, kagak ada tantangannya acan gitu, kagak ada lucu-lucunya acan gitu. Nah, siapa tahu aja kalau si Jule barengan sama nih bocah, bisa saling melengkapi satu sama lain gitu, ya kan? Makanya Jule, udah cepetan embat nih bocah. Tantangan terbaru buat lu nih. Makanya untuk kali ini gue bakal support si Jule untuk ngembat nih bocah. Siapa tahu mereka berjodoh dan bisa hidup saling berdampingan satu sama lain gitu. Ya kayak cocok gitu. Bisa datang ke rumah gitu. Lagi-lagi agama yang disalahkan, lagi-lagi agama yang dijadikan kambing hitam, lagi-lagi Tuhan dan takdir dijadikan sebagai tameng atas kelalaiannya. Saya nggak tahu si Ina Rasuli itu belajar agama di mana, gurunya siapa, entah Gus atau bukan. Tapi si Ina Rasuli udah nikah siri dengan suaminya Wardanita Mahwa, dan ayah poligami yang dijadikan sebagai tameng atas pembenaran perselingkuhannya. Pantasan saja udah berani selainnya hubungan suami istri. Video ini sekalian saya tunjukkan kepada Ina Rasuli dan dua gurunya termasuk teman Gus-Gusnya itu, agar Ina Rasuli menikah siri dengan suaminya orang tanpa sepengetahuan istri sah dengan dalil poligami. Dan inti dari kritik saya bukan pada pribadi tapi pada mereka dan mungkin sebagian orang yang memakai agama sebagai tameng, terutama dalam isu perselingkuhan yang kemudian dipoles dengan dalil dengan kata poligami. Yang harus dipahami adalah poligami dalam Islam itu bukan perintah tapi dispensasi dengan syariat yang sangat ketat. Dalil ini jelas Quran surah An-Nisa ayat 3, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Namun jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah 1. Para ulama tafsir klasik seperti Imam Tabari, Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Katsir itu sepakat bahwa kalimat satu saja adalah bentuk pencegahan, bukan sekedar pilihan. Artinya standar default Islam itu monogami. Poligami itu hanya jalan darurat ketika syarat-syaratnya terpenuhi, dan itu pun jarang sekali. Dan kita mesti lihat kata adil yang dimaksud itu bukan berujuk pada adil versi manusia tapi adil versi Allah. Jadi bukan adil kasih uang, bukan adil kasih giliran, bukan adil perhatian, tapi adil yang dimaksud itu merujuk pada secara mental, emosional, seperti
spiritual dan sosial gitu. Allah berkata apa? Kamu tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istrimu meskipun kamu sangat ingin. An-Nisa 119. An-Nisa 129. Artinya ayat itu adalah tamparan bagi laki-laki yang mau poligami. Bahkan kalau kamu ingin adil sekalipun, kemungkinan besar kamu nggak sanggup. Jadi bagaimana mungkin bisa seseorang yang berbohong, selingkuh dan menipu istri pertama tiba-tiba mengklaim mampu adil? Itu kontradiksi fatal. Para ulama kontemporer menyebut bahwa poligami yang merusak hak istri pertama adalah haram hukumnya karena ada unsur kebohongan, ada unsur pengkhianatan dan merusak maqasid syariah, yaitu menjaga hubungan keluarga. Jadi mau klaim pembenaran nikah siri dengan dalil poligami itu gugur ketika caranya pendusta. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik itu mengatakan poligami itu boleh tapi makruh jika berpotensi melukai. Artinya dari dulu Islami sangat ketat. Jadi untuk siapapun yang memakai dalil poligami untuk menutupi perselingkuhan, termasuk artis, influencer, atau bahkan guru-guru agama yang merestui hubungan di belakang istri, ketahuilah bahwa kalian sedang merusak rumah tangga dan merusak ajaran Islam itu sendiri.